Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama Pak Farouk Muhammad di ujung telepon dan juga Mas Donald Faris di studio. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan terima telepon dulu dari penelpon kita, Pak Hasan di Makassar. Halo Pak Hasan. Halo. Ya, selamat malam Pak Hasan. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak Hasan ingin memberikan tanggapan atau mungkin bertanya. Anda mungkin setuju dengan pembangunan kantor daerah DPD ini Pak yang memakan dana 21 miliar begitu Pak? Saya kayaknya seperti buah simalakama ya, buat DPD. Karena kalau DPD seperti anggota DPR, kalau turun dari daerah ditanya apa yang Anda bangun, apa yang akan buat di kampung ini, apa-apa semua. Dia tanya yang patah, yang tidak ada yang kalau misalnya bahwa kita mau buat undang-undang, mereka cuek aja. Tetapi kalau kita mau buat jembatan, mau buat jalan, mau buat gedung, baru mereka peduli. Tapi kalau bahwa kita salah satu tugas sebagai anggota DPD adalah legislasi misalnya atau anggota DPR, itu mereka cuek. Misalnya kita akan pas memperjuangkan undang-undang TKI, soal TKI, mereka cuek. Ya. Tapi kalau kita bilang mau bangun jembatan, barulah mereka peduli dan mereka tuntut itu. Nah, persoalannya sekarang DPD berfungsi nggak DPD? Nggak berfungsi DPD. Nggak pernah didengar, cuma rapat-rapat melulu. Apa yang untuk itu makanya dibangun kantor kan Pak di sana, jadi bisa lebih dekat dengan masyarakat di daerah begitu Pak kalau dibangun kantor? Enggak. Faktanya di daerah yang ngisi kantor yang pernah Pak Aksa disuruh saya tahu persis, Pak Aksa buat kantor perwakilan daerah. Iya orangnya begitu-begitu aja, nggak ada juga yang ke daerah, nggak ada apa, sama dengan staf ahli di DPR lah, staf khusus di DPR, stafnya Pak misalnya. Kerjanya gitu-gitu aja, nggak ada yang turun karena juga itu tergantung dana juga. Baik, Pak Coba yang isi gedung yang mewah ini siapa karyawannya? Apakah mereka turun? Enggak juga. Jadi sebenarnya dibutuhkan tetapi belum saatnya. Perlihatkan dulu kerjanya. Baik. Perlihatkan dulu, itu aja Pak Farouk. Karena DPD apa sih? Nggak ada kan sampai DPD. Membuat undang-undang pun DPR seakan-akan mau kasih tarik ulur, jadi apa yang dikerja DPD bisa habis dana aja. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan sinis gitu ya, Mas Donald. Ke Pak Farouk langsung mungkin Pak, ini sedikit menanggapi statement dari masyarakat, mungkin juga ini masukan bagi DPD Pak Farouk. Iya. Saya terima kasih masukan itu. Tapi 240 juta, katakanlah yang dewasa 1 juta lebih gitu. Apa dijamin sudah tahu semua DPD, apalagi apa yang dilakukannya? Kan nggak juga. Mungkin Pak Hasan termasuk golongan orang yang belum tersentuh oleh DPD gitu kan. Yang kita sentuh itu baru berapa persen gitu kan. Kita menyadari tingkat popularitas itu bagi DPD ya Pak ya. Ini yang menjadi tantangan kita. Jadi kalau bicara kinerjanya, Pak, kami itu begini. Saya merasa sangat iri ketika namanya undang-undang desa. Saya orang yang paling ngotot memperjuangkan bagaimana itu. Sampai rumusan-rumusan di sana itu adalah apa yang kami sepakati. Oke, kami ngomong gini, akhirnya menteri setuju, fraksi-fraksi setuju dengan DPD. Saya begitu keluar dari sana, datang wartawan, kumpul-kumpul yang diwawancara adalah DPR dan pemerintah. Saya kadang-kadang, loh saya sudah punya konsesi begini macam, nggak pernah laku dianukan. Ya bicara undang-undang Pemda, coba banyak saya ngotot. Beberapa hal yang saya nggak puas dengan undang-undang Pemda sekarang. Tapi apakah ini bisa dikomunikasikan semua kepada seluruh rakyat Indonesia? Ini adalah bagian dari ketantangan yang harus kami hadapi. Baik. Gitu. Pak Farouk, saya ke Mas Donald. Mas Donald mungkin kalau sedikit menanggapi, tadi juga dari penyampaian Pak Farouk bahwa mungkin sebenarnya DPD ini selama ini juga bekerja dan mendengarkan aspirasi masyarakat, berupaya menyampaikan itu ke DPR. Hanya memang terlihat adalah DPR yang seolah-olah bekerja dengan baik meskipun itu juga tidak dirasakan realisasi di masyarakat. Begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, problem kita memang kalau merunut kepada konstitusi, kita memang 2 kamar. Tapi soft bicameral. Kewenangan antara DPR dan DPD itu punya gap yang luar biasa besarnya. Itu pun baru ditambah dengan putusan MK. Kalau tidak ditambah dengan putusan MK 2013 kemarin, belum akan semakin tenggelam lah DPD RI. Artinya pembangunan kantor daerah DPD ini effortless menurut Anda? Nah, saya mau bilang begini Pak Farouk. Kalau boleh
izinkan kami mengusulkan bahwa sebaiknya lakukan survei dulu kepada publik. Survei ke publik itu mempertanyakan keinginan publik. Yang mau ditanya adalah apa benar publik menginginkan gedung DPD itu sendiri. Nah, kalau publik berdasarkan hasil survei itu sebagian besar memang butuh gedung DPD untuk bisa bertemu dengan anggota DPD, mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka, usulan-usulan mereka, maka kemudian warga akan mendukung tentunya wacana pembangunan gedung DPD. Nah, kita selanjutnya akan berdebat berapa besarnya, di mana tempatnya, megah atau tidak, biasa-biasa atau tidak. Tapi penting Pak Farouk kiranya ditanya dulu kepada masyarakat luas melalui berbagai macam tools, misalkan saja survei. Apakah masyarakat benar-benar butuh gedung DPD? Kalau ditanya ke anggota DPD, pasti sebagian besar akan menjawab, iya, butuh. Tetapi ditanya kepada publik, jangan-jangan kebutuhan itu tidak dekat dengan identik dengan kebutuhan publik juga. Nah, kalau kemudian kebutuhan DPD itu tidak dekat atau identik dengan kebutuhan publik, maka akan muncul kekecewaan, gap. Padahal kalau kita tangkap apa yang disampaikan oleh penelpon dari Makassar tadi, DPD ini masih menjadi harapan loh bagi pengimbang DPR. Kalau kita bicara DPD itu coba diletakkan menjadi sebuah hope, tetapi kalau DPR orang sudah muak sebenarnya. Dana aspirasi. Artinya mereka masih punya harapan untuk DPD. Kalau DPR orang udah capek mau dikritik seberapapun orang nggak mendengar. Nah, DPD ini diletakkan sebagai harapan penyeimbang, gagasan-gagasan yang objektif tanpa terkontaminasi oleh logika partai politik, logika elit yang punya kepentingan dalam setiap agenda. Nah, penting kira-kira didekatkan gitu. Butuh nggak kira-kira warga gedung DPD sehingga dibangun gitu logikanya. Iya, Pak Farouk, apakah pembangunan kantor daerah DPD di sejumlah provinsi ini diyakini oleh DPD adalah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, begitu Pak Farouk? Begini, menjawab diyakini itu pertama, memang yang paling bagus sekali tadi idealnya seperti Mas Donald bilang kan, tanya rakyat. Sekarang kalau kita melakukan survei, kita tanya rakyat, jangan bicara kantor, DPD itu binatang apa katanya. Dia belum tahu. Jadi dalam kondisi bangsa Indonesia yang masih rendah lah SDM-nya sekarang, ya itu kita belum bisa. Tapi yang kita akan lakukan sekarang ya oke lah, kita dialog dengan beberapa komponen masyarakat yang memang ya bisa memberi masukan. Tapi yang lebih dari itu, undang-undang itu mengatakan begitu. Saya masuk jadi anggota DPD, undang-undangnya sudah bunyi begitu. Dirubah undang-undangnya tetap aja begitu. Oh, memang di dalam sistem ketatanegaraan itu kan ada dua. Tidak selalu harus datang dari bawah, tapi datang dari pemikiran-pemikiran yang ideal yang dari atas. Dengan belajar dari beberapa negara lain. Negara lain ternyata memang membentuk. Ada kantor senator di negara-negara bagian di Amerika. Saya 5 tahun di Amerika. Jadi mari kita unikan saja. Satu, fokuskan kepada kita ikut kontrol, jangan sampai terjadi kemewahan, jangan sampai infungsional ya. Ini nanti, kemudian dari kedua, ini nanti melewati sebuah tender atau seperti apa sih Pak pembangunan gedung atau kantor daerah DPD ini Pak? Tender dia kita tekan betul saya kepada saya. Nah, misalnya sekarang saya kebetulan pada waktu mau melaksanakan ini, saya ketika sudah keputusan pimpinan diajukan kepada saya, terus saya pelajari, lihat siapa yang akhirnya saya kembalikan kepada PURT kan Panitia Urusan Rumah Tangga, lakukan pengawasan terhadap ini, anggota harus melakukan pengawasan. Nah, itu mulai melakukan pengawasan. Nah, kita harapkan karena dia berkomunikasi dengan rakyat tempat itu, ya dia akan mendengarkan, ya kan. Jadi kemarin pun di Jogja oleh Sri Sultan itu ditekankan kembali jangan sampai ada yang catat sedikit pun. Jadi harus diberikan contoh DPD ini. Nah, silakan sekali lagi soal mewah dan itu soal yang relatif itu menjadi bagian, silakan kasih masukan. Saya sangat senang sekali. Tapi ya namanya kantor daerah ya begitu adanya. Bangsa Indonesia pun masih kondisi seperti itu. Kalau sewa-sewa kantor tuh dianggap ini instansi pemerintah atau apa nih? Kurang gitu ya Pak ya? Ya, jadi wibawanya itu kan, jadi wibawa. Saya membangun PT IKA loh dengan moto berwibawa dan dibanggakan. Kan nggak bisa kadang-kadang ya supaya kita tidak feodal terus lah. Baik, saya ke Mas Donald lagi. Mas Donald, memang sebenarnya juga kultur kita di dalam negeri ini yang
Ya, kalau kata Pak Faruk tadi sampai ada masyarakat yang bertanya DPD itu apa gitu. Artinya masyarakat juga belum mengenal DPD itu sendiri. Ini karena masyarakatnya, pendidikannya, atau memang karena belum merasakan kerja dari DPD itu sendiri begitu? Ya, memang diakui apa yang disampaikan oleh Pak Faruk tadi. Masih banyak publik yang belum tahu dengan apa itu DPD. Apalagi kalau kita bicara turunannya, fungsi, kewenangan, letak dan segala macam. Itu akan jadi persoalan. Tapi memang kendalanya memang banyak hal ya. Soal bagaimana fungsi, bagaimana kemudian inisiasi untuk melakukan gagasan-gagasan lain yang lebih menarik kira-kira, dan packaging isunya itu sehingga bisa di quote and quote dimakan oleh publik. Jadi saya misalnya begini, bayangkan kalau DPR yang lagi ribut dana aspirasi 20 miliar untuk setiap anggota DPR RI, tiba-tiba DPD mengeluarkan statement bahwa tidak butuh dana 20 miliar karena itu akan memboroskan anggaran negara segala macam. Walaupun memang itu akan terjadi perang antara DPD dan DPR karena merasa tersinggung dengan statement itu, tetapi itu mengambil hati publik loh. Mengambil hati publik. Sekarang kalau kita tanya, kepada siapa kita akan curhat publik 20 miliar mau digelontorkan untuk setiap anggota DPR RI dengan nilai 11 triliun rupiah. Padahal mereka bicara setiap hari, kan Pak Faruk, anggota DPR itu kan bicara, kok pemerintah defisit APBN, utang luar negeri kok makin tinggi, target penerimaan pajak kok makin kurang. Tapi tiba-tiba mau ngeluarin tidak seiring sejalan dengan apa yang mereka lakukan bilang gitu ya. APBN kurang tapi minta 11 triliun. Ini kan logikanya aneh. Maka akan memakan anggaran-anggaran dari kementerian atau lembaga lain. Nah, itu yang mau. Tapi terakhir saya coba mau kasih konklusi apa yang disampaikan oleh Pak Faruk. Saya mau melihat ini ada perang simbol di sini. Gedung sebagai sebuah simbol. Simbol eksistensi. Tetapi mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih panjang soal itu. Kita masih ada satu segmen, Mas Dodo. Kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kita juga ingin bertanya kemudian, pemerintah sebagai pihak yang menyetujui anggaran sebesar dan sefantastis ini, di mana perannya dan seberapa penting kemudian keinginan pemerintah ini bisa direalisasikan oleh DPD dan DPR dengan merealisasikan anggaran tersebut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Kami akan kembali usai jeda berikut.